warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afado dari STIT Al-Hariyah Citangkil, jurusan PIAUD semester 3. Baiklah, saya di sini mendapat tugas dari Miss Yonia untuk membuat video perkembangan psikologi dan bicara pada masa bayi. Oke, selamat menyaksikan. Terkadang orang tua berusaha membandingkan anaknya dengan anak orang lain yang sebaya untuk memastikan apakah pertumbuhan dan perkembangan si kecil baik atau tidak. Sebenarnya cara ini boleh dijadikan alternatif. Namun, bagaimana jika anak yang lain dijadikan pembanding dan ternyata mengalami keterlambatan perkembangan? Setiap perkembangan motorik kasar ataupun bahasa. Untuk mengetahui apakah perkembangan si kecil termasuk baik atau tidak, berikut standarnya untuk mengetahui masa bayi. Ciri-ciri masa bayi, tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi individu selama masa bayi, dan apa saja bahaya-bahaya selama perkembangan pada masa bayi. Masa bayi. Masa bayi berlangsung selama 2 tahun pertama kehidupan, setelah periode bayi baru lahir selama 2 minggu. Masa bayi sering dianggap sebagai keadaan tidak berdaya, di mana bayi setiap hari belajar untuk semakin mandiri, sehingga di akhir masa bayi dikenal sebagai anak kecil yang baru belajar berjalan. Dan di sini ada 9 ciri-ciri masa bayi. A. Masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya. Ada 4 hal yang menyebabkan masa ini dianggap penting, yaitu 1. Sifat-sifat mulai terbentuk, entah baik atau buruk. Yang kedua, masa yang mudah untuk memperbaiki kekeliruan atau pemahaman. Dan yang ketiga, kebiasaan yang mempengaruhi pribadi maupun sosial. Dan yang keempat, tahap pembelajaran yang mudah diterima. B. Masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan dengan pesat. Menurut Harlock di sini, perkembangan dan pertumbuhan terpesat pada masa bayi adalah dalam tahun pertama, baik fisik maupun psikologis. Perubahan intelek akan berjalan sejajar dengan perubahan fisik, dan bayi pun mampu mengungkapkan apa yang mereka inginkan. C. Masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Berkurangnya ketergantungan pada orang lain merupakan efek dari pesatnya perkembangan pengendalian tubuh yang memungkinkan bayi beradaptasi atau bergerak bebas. D. Masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Masa bayi ini dituntut untuk lebih mandiri dalam penampilan dan pola-pola perilaku. Maka, bayi harus diperlakukan sebagai individu. E. Masa bayi adalah permulaan sosialisasi. Egosentrisme pada bayi cepat berubah menjadi keinginan dari bagian kelompok sosial dengan memprotes kalau dibiarkan sendiri. Bayi lebih dapat mengandalkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu ataupun anggota keluarga lainnya. F. Masa bayi adalah permulaan berkembangnya penggolongan peran seks. Masa ini di mana bayi dididik untuk dikenalkan dengan kebiasaan menurut jenis kelaminnya masing-masing. Contohnya, perempuan memakai baju warna pink dan laki-laki memakai baju warna biru. G. Masa bayi adalah masa yang menarik. Bayi akan terlihat sangat menarik apabila diselimuti atau memakai pakaian yang sangat lucu. H. Masa bayi adalah permulaan kreativitas.
Bayi memang lemah, namun ia selalu belajar mengembangkan minat dan memulai kreativitas, kemudian menyesuaikan diri dalam lingkungan. Masa bayi adalah masa berbahaya. Bahaya dapat berupa fisik dan psikologis yang berakibat fatal pada perkembangan bayi. B. Perkembangan psikologis meliputi pola tidur, pola makan, dan pola buang air besar. C. Pengendalian otot. Pengendalian otot pada bayi terjadi karena adanya faktor pematangan dan faktor belajar. D. Perkembangan bicara merupakan keterampilan mental motorik. Yang pertama, pengucapan. Pengucapan pada bayi yaitu dengan meniru ucapan orang dewasa. Dan yang kedua, membangun kosakata dengan nama-nama orang dan benda. 3. Kalimat. Kalimat pada bayi biasanya muncul antara usia 12 dan 18 yang terdiri dari satu kata yang disertai dengan isyarat. Bentuk komunikasi prabicara. Pertama, menangis. Kedua, berceloteh. Ketiga, isyarat. Dan yang keempat adalah ungkapan-ungkapan emosi. E. Perilaku emosional pada masa bayi. F. Pola emosional yang umum. Pola emosional yang lazim pada bayi adalah 1. Kemarahan. Perangsang yang membangkitkan kemarahan bayi adalah campur tangan terhadap gerakan-gerakan mencoba menghalangi keinginannya. B. Ketakutan. Perangsang yang dapat membangkitkan ketakutan bayi adalah suara keras orang, barang, dan situasi asing, dan juga ruangan gelap. C. Rasa ingin tahu. Bayi mudah mengungkapkan rasa ingin tahunya, terutama melalui ekspresi, menegakkan otot muka, membuka mulut, dan menjulurkan lidah. D. Kegembiraan. Pada usia 8 minggu, bayi akan tersenyum atau tidur pulas jika merasa kenyang, hangat, dan nyaman. E. Afeksi. Setiap orang yang mengajak bayi bermain, bayi mengungkapkan afeksinya dengan memeluk, menepuk, dan mencium barang atau orang yang dicintainya. G. Perkembangan sosialisasi. Pengalaman interaksi sosial di dalam keluarga menentukan cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain. H. Bahaya-bahaya dalam perkembangan masa bayi, yaitu bahaya fisik dan psikologis. I. Bahaya fisik. Beberapa bahaya fisik dalam perkembangan masa bayi antara lain sebagai berikut. 1. Kematian. 2. Kematian ranjang. 3. Penyakit. 4. Kecelakaan. 5. Kurangnya gizi. 6. Dasar untuk menjadi gemuk. J. Bahaya yang umum dalam membentuk kebiasaan fisiologis. 1. Kebiasaan makan. 2. Kebiasaan tidur. Dan yang ketiga, kebiasaan pembuangan. K. Bahaya psikologis disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahaya dalam berbicara, seperti halnya keterlambatan dalam pengendalian motorik. 2. Bahaya emosi, yaitu kurangnya kasih sayang orang tua. 3. Bahaya sosial, yaitu kurangnya kesempatan dan motivasi untuk belajar menjadi sosial. 4. Bahaya moralitas untuk perkembangan moral di masa depan. 5. Bahaya dalam perkembangan kepribadiannya. 6. Bahaya bermain. Orang tua perlu berhati-hati dalam memberikan sesuatu mainan bagi si bayi.
Berdasarkan kesimpulan tadi, orang tua hendaknya memperhatikan pola makan dan kebutuhan nutrisi bayinya agar si bayi dapat berkembang dengan baik dan normal. Dan orang tua juga harus mengetahui dan memahami tugas-tugas perkembangan anak pada setiap fase kehidupan, sehingga dapat menerapkan dan memastikan bahwa anak telah dapat menyelesaikan semua tugas perkembangannya sesuai dengan rentang usia pada setiap fase tersebut. Dan yang ketiga, orang tua hendaknya mengasuh anaknya sendiri dan tidak diserahkan pada pengasuh ataupun orang lain, terutama pada perkembangan masa bayi sampai awal masa kanak-kanak. Dan yang keempat, orang tua hendaknya senantiasa mengawasi anaknya pada saat bermain dan memastikan bahwa permainan anaknya tidak berbahaya dan tidak terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Bagi ibu pintar, hendaknya memahami tugas-tugas perkembangan anak, setiap dapat menerapkan pola asuh yang tepat pada anak mereka. Tetap dengan protokol kesehatan yang ada dan jangan lupa 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.